Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Ramadan, NIM 19060091, Prodi Ekonomi Pembangunan FE UNP. Jadi, saya akan mempresentasikan tugas saya pertemuan 13 yang berjudul Doktrin Pertumbuhan Berimbang. Arti pertumbuhan berimbang yang dianut oleh beberapa penulis yang masing-masing mempunyai tafsiran tersendiri. Bagi beberapa penulis, berarti investasi sektor atau industri berlangsung lamban agar bisa sejalan dengan sektor lain. Pertumbuhan berimbang karena itu membutuhkan keseimbangan antara berbagai industri barang konsumen dengan industri barang modal. Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua faktor yang saling berkaitan dengan berfungsi meningkatkan penawaran barang. Doktrin pertumbuhan berimbang didukung oleh Rosenstein-Rodan dan Arthur Lewis. Mari kita uji itu secara rindu dengan mengacu pada formulasi Rodan dan penjelasan teori. Rosenstein-Rodan adalah ekonomi pertama yang mengemukakan teori pertumbuhan berimbang tanpa sedikit pun menyinggung teori ini pada artikel-artikel yang tahun 1993. Ialah beralih bahwa seluruh industri yang akan didirikan di Eropa Barat dan Eropa Tenggara harus dianggap dan direncanakan seperti suatu perusahaan raksasa atau trust. Doktrin pertumbuhan berimbang membutuhkan keseimbangan antara berbagai sektor ekonomi. Harus ada keseimbangan yang tepat antara investasi di bidang pertanian dan di bidang industri. Karena kedua bidang ini bersifat saling melengkapi. Keseimbangan juga dibutuhkan antara sektor dalam negeri dan sektor luar negeri. Penerimaan sektor adalah sumber penting untuk membiayai pembangunan. Impor meningkatkan begitu produksi dan tenaga kerja meluas. Dan perdagangan dalam negeri tersendiri membutuhkan peningkatan impor untuk bahan-bahan dan peralatan perlu. Jadi, ada 13 kritik terhadap doktrin pertumbuhan berimbang. Yang pertama, peningkatan biaya. Yang kedua, tidak penaruh perhatian pada penurunan biaya. Yang ketiga, masalah-masalah lainnya. Yang keempat, gagal sebagai teori pembangunan. Yang kelima, melebihi kemampuan negara terbelakang. Yang keenam, disproporsi faktor. Yang ketujuh, kelangkaan sumber. Yang kedelapan, anggapan keliru mengenai hani yang meningkat. Yang kesembilan, hamparan modal bukan hal pokok bagi pembangunan. Yang kesepuluh, pertumbuhan berimbang bukan hal yang pokok bagi investment. Yang kesebelas, tidak mempertimbangkan perencanaan. Yang ke-12, konsep pertumbuhan berimbang dapat diterapkan pada negara maju. Yang ke-13, kelangkaan dan kemacetan mendorong pertumbuhan. Jadi, kita dapat menyimpulkan seperti Dr. Singer bahwa doktrin pertumbuhan berimbang adalah terlalu awal. Kalau bukan salah satu dalam arti bahwa doktrin tersebut lebih cocok untuk diterapkan pada tahap sesudah pertumbuhan berdikkat daripada memecahkan jalan buntu. Jadi ada konsep pertumbuhan tidak berimbang. Teori pertumbuhan tidak berimbang adalah lawan dari doktrin pertumbuhan berimbang menurut konsep ini. Investasi sayangnya dilakukan pada sektor yang terpilih dari secara serentak di semua sektor ekonomi. Pandangan Rostow, menurut Rostow, agar suatu ekonomi dapat melampaui tahap masyarakat tradisional dan mencapai tahap tinggal landas, maka yang penting ialah meningkatkan laju investasi produk dari 5% atau kurang hingga menjadi 10% atau lebih.
Penilaian doktrin pertumbuhan tidak seimbang seperti dikemukakan oleh Irisman adalah suatu yang berani dalam menunjukkan cara untuk memacu jalannya pembangunan ekonomi bagi negara terbelakang. Doktrin ini realistis dan mempertimbangkan hampir semua aspek perencanaan pembangunan, berbagai insentif, hambatan dan perlawanan terhadap pembangunan dikuasai dalam kaitan yang tepat. Dan ada 8 keterbatasan. Yang pertama, kurang pemahaman pada komposisi, arah dan saat pertumbuhan tidak berimbang. Yang kedua, mengabaikan perlawanan. Yang ketiga, di luar kemampuan negara terbelakang. Yang keempat, kekurangan fasilitas dasar. Yang kelima, kekurangan mobilitas faktor. Yang keenam, timbulnya tekanan investasi. Yang ketujuh, dampak kaitan tidak didasarkan data. Yang kedelapan, terlalu banyak penekanan pada keputusan investasi. Jadi, ada kesimpulan di samping kelemahan ini. Teknik pertumbuhan tidak berimbang diakui sebagai teknik baru bagi pembangunan negara terbelakang. Peru adalah negara yang pertama memakai dan telah berani dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang pendek. Pertumbuhan berimbang atau tidak berimbang. Alasan pertumbuhan berimbang didasarkan pada fakta bahwa lingkaran setan kemiskinan mencekam negara terbelakang yang bertanggung jawab atas kecilnya pasar lokal bagi barang-barang mereka. Kritik terhadap teori tersebut berbunyi bahwa negara terbelakang tidak mempunyai cukup sumber manusia. Bahkan uang untuk investasi tersembunyi secara serentak pada jumlah industri yang saling mencukupi. Kontroversi antara pertumbuhan berimbang dan tidak berimbang tersebut merentang terlalu jauh dan hampir jadi membosankan. Mengingat akan langkahnya sumber-sumber pada suatu negara yang sedang berkembang, jalan yang terbaik adalah menerapkan strategi pertumbuhan tidak berimbang. Jadi, itulah presentasi saya pertemuan 13. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.